Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings of virtue and may peace be upon us all. The Honorable the Lecturer teaching Principle of Management Class 1E Regular Mr. Fakri Esos MAP. Hello everyone, we are from Group 3 and we are proud to present the materials under the title Level and Skills Managerial and Role Manager. We hope you can follow our presentation during the discussion session later. Asiatic, you can talk. My full name is Ahli Pahlipe. You can call me Ahda. Hi, introduce myself. My name is Muhammad Ibnu Atailah with NPM 2023243 as a moderator and introduce my friends from Group 3. Hello everyone, I would like to introduce myself. My full name is Muhammad Maulana Siddiq. You can call me Lana with NPM 2023245. Hello everyone, I would like to introduce myself. My full name is Nur Asiatic. You can call me Sia with NPM 2023254. Hello everyone, I would like to introduce myself. My full name is Yasmin. You can call me Yasmin with NPM 2023271. Hello everyone, I would like to introduce myself. My full name is Zahra Widya. You can call me Zahra with NPM 2023272. Hello everyone, I would like to introduce myself. My full name is Aisyah Sapitri. You can call me Aisyah with NPM 2023221. Hello everyone, I would like to introduce myself. My full name is Wahyuniati. You can call me Ayu with NPM 2023270. Hello everyone, I would like to introduce myself. My full name is Ahmad Subhan. You can call me Subhan with NPM 2023220. Hello everyone, I would like to introduce myself. My full name is Muhammad Aliansah. You can call me Ali with NPM 2023242. Hello everyone, I would like to introduce myself. My full name is Ahli Pahlipe. You can call me Ahda with NPM 2023219. Sebelum membahas terlalu jauh, mari kita mulai dengan memahami apa itu definisi manajer. Berikut ini adalah definisi manajer menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kimball dan Kimball. Menurut Kimball dan Kimball, manajer adalah seorang yang berfungsi dan tugasnya meliputi pengaturan perusahaan dalam hal biaya, penyediaan, dan mengatur seluruh peralatan di sebuah perusahaan atau organisasi. Definisi manajer yang kedua menurut Millet adalah orang yang memimpin serta mengatur kinerja sekumpulan orang. Orang tersebut sudah diatur secara formal dalam sebuah sekelompok dengan tujuan memperoleh tujuan bersama. Dari beberapa definisi di atas, ada 3 kata kunci jika kita membahas mengenai manajer. Orang yang mengatur, kumpulan orang yang diatur, dan aktivitas pengaturan untuk tujuan bersama. Oke, sekarang kamu sudah memahami mengenai definisi manajer. Ini kita pelajari 5 tugas manajer dalam perusahaan. Yang pertama, perencanaan.
Manajer merencanakan mengenai soal rencana bisnis, kebutuhan tenaga kerja, target pertumbuhan, hingga penyusunan anggaran bersama timnya agar perusahaan dapat berkembang dan tujuan perusahaan bisa tercapai. Yang kedua, yaitu pengaturan. Manajer melakukan pengaturan pekerjaan, penetapan target, penyusunan prosedur operasional dan standar kerja, serta penerapan proses kerja yang efisien. 3. Pengawasan. Tugas ini diikuti dengan pengendalian tim agar semua kegiatan dilakukan sesuai rencana. Dalam pengawasan, manajer harus mampu mengidentifikasi hambatan tim dan memberikan solusinya. Yang keempat, evaluasi. Tugas mengevaluasi ini mencakup proses dalam kegiatan perusahaan dan juga evaluasi kinerja setiap karyawan. Yang kelima, kepemimpinan. Tugas manajer ini adalah yang utama karena manajer merupakan pemimpin di setiap divisi. Sebagai pemimpin, manajer harus mampu memotivasi seluruh karyawan untuk bekerja sesuai arahan agar dapat mencapai tujuan bersama. Peran manajer. Dalam perusahaan, manajer memiliki peran vital yang tak bisa ditiadakan. Terlebih jika bisnismu sudah menjadi lebih besar dengan jumlah karyawan yang banyak dan kegiatan operasional yang makin kompleks. Dari beragam peran manajer dalam perusahaan, mari kita rangkum menjadi 3 kelompok peran. Yang pertama ada peran antar pribadi. Peran manajer ini melibatkan hubungannya dengan orang lain dan kewajibannya. Manajer ini menjadi figur panutan untuk atasannya maupun tim yang berada di bawahnya, juga untuk pihak di luar perusahaan. Yang kedua ada peran informasional. Peran ini maksudnya manajer sebagai penyebar dan pemantau informasi dan sebagai juru bicara yang baik. 3 ada pengambilan keputusan. Peran manajer dalam perusahaan sebagai pengambilan keputusan, pemecahan masalah, serta pengaturan sumber daya. Dari 3 peran di atas, jika dijabarkan maka peran manajer dalam perusahaan bisa saja meliputi beberapa hal di bawah ini. Mediator andal, Marcus Buckingham dan Kurt Buckman mengatakan bahwa tugas utama seorang manajer adalah menjadi mediator antara kepentingan perusahaan dan karyawan. Ahli strategi. Manajer merupakan orang yang bertanggung jawab di sebuah divisi. Walaupun manajer mengikuti target yang ditetapkan pemimpin, namun manajer adalah pengambil keputusan yang efektif agar keputusan pemimpin bisa diwujudkan dengan baik. Dengan pengalaman, pengetahuan, kompetensi, dan kemampuannya, manajer adalah pembuat keputusan strategi mulai dari pembagian tugas sampai detail pengerjaannya. Pemecahan masalah. Peran manajer yang sama pentingnya dengan yang lain adalah sebagai pemecah masalah yang terjadi di dalam divisi berada di bawah pemimpinnya. Masalah yang dimaksud meliputi setiap proses kerja yang terjadi di dalam divisi sampai dengan konflik yang misalnya manajer pemasaran perlu menyelesaikan masalah menurunnya pembelian di area tertentu dan juga menyudahi konflik di dalam tim pemasaran yang dikarenakan pembagian insentif. Memandu kekompakan tim seperti yang kita tahu, kepuasan karyawan adalah kunci dari tingginya produktivitas perusahaan. Karyawan puas, perusahaan cuan, begitu singkatnya. Karyawan yang puas lahir di senangnya mereka bekerja di dalam tim yang kompak dan produktif. Situasi yang kondusif ini membutuhkan manajer yang memiliki sikap dan kepribadian yang baik, luas, tegas, jelas, dan pandai mengarahkan. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Keterampilan manajerial adalah pengetahuan dan kemampuan individu di posisi manajerial untuk menjalankan tugas manajemen. Tugas yang dimaksud termasuk leading, planning, organizing, dan controlling demi mewujudkan tujuan perusahaan. Menurut Robert Smith, ada 3 skill yang dapat jadi penentu seorang manajer bisa dikatakan berhasil atau tidak menjalankan perannya, yaitu yang pertama, keterampilan konseptual. Konseptual adalah jenis keahlian yang wajib dimiliki manajer, yakni mampu menghasilkan ide lewat intuisi kreatif, pemikiran kritis, dan pemahaman mendalam terhadap suatu isu. Yang kedua, technical skill. Jenis keterampilan yang harus dimiliki oleh manajer yaitu technical skill.
terutama level bawah. Sementara pada level menengah dan atas, keahlian ini tidak begitu dibutuhkan. Jika skill berkaitan dengan hal teknis maupun non-teknis terkait suatu pekerjaan. Apabila manajer level bawah memiliki keahlian ini, maka ia mampu menyelesaikan tugas dengan efisien dan mengatasi masalah yang menghambat pekerjaan. Jenis keterampilan satu ini paling berpengaruh pada manajemen level atas seperti CEO, direktur, dan presiden direktur. Low management biasanya berhubungan langsung dengan staf dan sering menjadikan rujukan dan backup jika karyawan di bawahnya mengalami kendala saat bekerja. Misalnya, ketika pramuniaga menghadapi komplain pelanggan restoran yang sulit diatasi. Biasanya, manajer akan turun tangan dan membantu menyelesaikan masalah yang ada. Melalui keterampilan teknis yang dimiliki, seorang manajer dapat mengarahkan dan memberikan saran sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, serta melakukan pengawasan agar semua tim bekerja sesuai dengan prosedur perusahaan. Human Management Skill, jenis keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer yaitu Human Management Skill. Keahlian ini merupakan kemampuan manajemen level menengah maupun atas untuk berkomunikasi dengan tim atau karyawan di perusahaan. Komunikasi yang dimaksud berkaitan dengan pemberian arahan, saran, kritik, mendengar masukan, dan keluhan karyawan. Skill Human Management Skill atau impersonal sangat berpengaruh dalam tugas manajer mengelola tim di berbagai divisi dan kantor cabang. Fungsi manajemen level tingkat menengah yaitu sebagai jembatan antara manajemen level atas dan bawah untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah manager is very important in an organization or company because the role of a manager in a company is as a person who plans, organizes, and supervises all activities so that these activities can be carried out well according to what is desired. So that a manager carry out his duties well, he must have skills such as conceptual skills, technical skills, and also human management skills. By having these three skills, a manager will find an desire to carry out their duties. Hello everyone, I would like to introduce myself. Simpulannya adalah manager is very important. Hello everyone, I would like to introduce myself. My full name. Human Management Skill, jenis keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang manajemen yaitu Hello everyone, I would like to introduce myself. Hello everyone, I would like to be Ahli strategi manajer maupun tim yang berada di bawahnya. Juga untuk pihak di luar perusahaan, peran Tumado kekompakan tim seperti yang kita tahu, kekuasaan, Dari beberapa definisi di atas, ada 3 kata kunci jika kita membahas mengenai manajer. Orang yang pertama mengatur sekelompok. Kerandian nih. Mataku. Hello everyone, I would like to introduce. Hello everyone nih, baca ayo. hidup pipi. Selalu di sampingmu. Oh yeah, and I say, please, please don't let me. Banyak banget jadi kalau kan. Tak bisa hidup. menenang siapin lah. Yang biasa aja loh. Yang enggak depan. Aja. Yang banyak.